Aulia Kesuma, wanita 45 tahun ini menjadi tersangka atas pembunuhan suami dan juga anak tirinya. Dengan bantuan anak kandung dan juga pembunuh bayaran, Aulia berpikir bahwa ia tidak akan pernah tertangkap polisi. Namun kenyataan berkata lain. Ia kini mendekam di penjara dengan tuntutan hukuman mati. Dan tidak hanya itu, putra kandungnya yang ikut membantunya pun dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Hukuman tersebut akan selalu menghantuinya dalam sisa hidupnya. Seperti apakah cerita kasus pembunuhan ini dan apa motif dibalik pembunuhan keji ini? Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019, warga Cidahu, Sukabumi digegerkan karena penemuan mobil yang terbakar. Selanjutnya setelah ditangani oleh pemadam kebakaran yang dibantu warga, api dari mobil tersebut dapat dipadamkan. Setelah padamnya api ditemukan 2 jenazah yang terbakar di dalam mobil. Keesokan harinya polisi yang sudah menangani kasus tersebut menyimpulkan bahwa jenazah yang berada di dalam mobil sudah terlebih dahulu meninggal sebelum mobil tersebut dibakar. Dari keterangan para warga, terlihat 2 mobil yang berjalan beriringan. Salah satunya adalah mobil yang terbakar tersebut. Dan benar saja, terlihat dari kamera CCTV sebuah gedung yang ditemukan oleh polisi menunjukkan bahwa 2 mobil yang salah satunya terbakar berjalan beriringan. Polisi mendapat bukti dari kesaksian warga, kamera CCTV, dan juga nomor kerangka mobil yang terbakar. Pada Selasa 27 Agustus 2019, polisi dapat menangkap 2 orang yang diduga sebagai pembunuh. Dari kesaksian 2 tersangka tersebut, polisi menemukan bahwa tersangka menjadi 4 orang. Selanjutnya dalam penyelidikan polisi, terbongkarlah semua skema pembunuhan yang didalangi oleh seorang wanita bernama Aulia Kesuma, 45 tahun. Karena terlilit hutang sebesar 10 miliar, ia dengan tega membunuh suaminya, Edi Chandra Purnama alias Pupung Sadili, 54 tahun, dan juga anak tirinya, M. Adi Pradana alias Dana, 23 tahun. Diketahui Aulia dan Pupung telah menikah selama 9 tahun. Mereka menikah pada tahun 2011 silam dan memiliki seorang anak perempuan dari hasil pernikahan tersebut. Perkenalan Pupung dan Aulia terjadi lewat aplikasi Take, sebuah aplikasi semacam Tinder. Tak lama dari perkenalan mereka akhirnya menikah. Menurut keluarga Pupung, mereka tidak tahu menahu bahwa Aulia adalah seseorang yang telah memiliki 2 orang anak. Menurut penuturan salah satu kakak Pupung, ketika diperkenalkan kepada mereka, Aulia mengaku bahwa dirinya dan Pupung dipertemukan lewat suatu pekerjaan. Aulia mengaku ia adalah seorang yatim piatu yang merawat 2 keponakannya yang bernama Giovanni Kelvin dan juga Angel. Keluarga Pupung pun baru mengetahui bahwa 2 anak yang diakui Aulia sebagai keponakannya itu adalah anak kandung dari Aulia setelah pembunuhan Pupung terbongkar. Sampai saat ini pun tidak ada yang mengetahui ayah dari kedua anak kandung Aulia. Menurut penuturan Aulia, selama pernikahan korban atau Pupung yang adalah suaminya bersikap tidak adil kepada ia dan anaknya. Aulia juga menceritakan bahwa awalnya hubungan ia dan anak tirinya sangat baik. Namun semakin lama, Dana atau anak tirinya itu menunjukkan sikap yang kurang baik kepadanya. Aulia bahkan menyebut istri pertama Pupung yang mempengaruhi Dana untuk bersikap tidak baik kepadanya. Semasa hidup, Pupung diketahui merupakan seseorang yang cukup berada. Ia memiliki gelar insinyur dari Universitas di Jakarta. Pupung pernah bekerja di sebuah perusahaan pengadaan barang di Jakarta. Ia juga mendapatkan warisan yang cukup besar dari orang tuanya. Setelah menikah dengan Aulia, menurut pengakuan Aulia, Pupung tidak lagi bekerja dan ingin membuka usaha. Oleh karena itu, pada tahun 2013, ia meminjam uang di bank untuk membuka sebuah restoran. Dari restoran itu, Aulia memiliki hutang mencapai 10 miliar.
Setelah menutup restoran, Aulia membuka usaha warteg di kawasan Blok M, Jakarta Selatan dan dikelola oleh dirinya sendiri dengan 1 karyawan. Aulia menyebut utang yang ditanggung olehnya sama sekali tidak dipikirkan oleh Pupung. Menurut Aulia, Pupung lepas tangan dan tidak mau ikut menanggung hutang tersebut. Aulia juga mengatakan bahwa uang pinjaman di bank itu merupakan namanya lantaran nama Pupung sudah di blacklist oleh beberapa bank. Namun hal itu tidak pernah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Karena tekanan hutang, hubungan Aulia dan Pupung semakin memburuk. Aulia menceritakan bahwa Pupung sering memarahinya karena berhutang kepada bank. Aulia sering meminta Pupung untuk menjual rumah yang dimilikinya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan untuk melunasi hutangnya. Namun Pupung menolak. Aulia merasa kesal karena menurut penuturannya, hutang itu ia lakukan dengan seizin Pupung. Aulia juga mengaku bahwa mobil yang dimiliki oleh anak kandungnya pun harus tergadai BPKB-nya karena harus membayar cicilan bank. Dari penuturan Aulia, dikarenakan lepas tangannya Pupung terhadap hutang tersebut, ia akhirnya memiliki niat untuk membunuhnya. Awalnya pada bulan Juli, Aulia meminta salah seorang pembantunya yang bernama Karsini untuk mencari kenalan seorang dukun. Karsini kemudian meminta suaminya Rodi untuk mencarikan dukun. Aulia pun kemudian memberikan uang sebesar 40 juta kepada Rodi guna membayar dukun untuk menyantet Pupung. Namun beberapa kali santet dari dukun itu tidak berhasil membunuh Pupung. Aulia berpendapat bahwa Pupung memiliki pegangan yang membuat si dukun tidak berhasil menyantetnya. Aulia kemudian meminta Rodi untuk menyusun rencana pembunuhan dengan menggunakan pembunuh bayaran. Aulia Kesuma menyebut awalnya dirinya bersama eksekutor merencanakan akan membunuh suaminya dengan skenario pencurian rumah. Namun rencana itu diurungkan karena pertimbangan Pupung yang memiliki ilmu bela diri Cimande. Menurut penuturan Aulia, karena jurus Cimande membuat Pupung kebal terhadap serangan benda tajam. Aulia kemudian mencari strategi lain, yaitu dengan menyewa eksekutor dan menembak Pupung ketika di luar rumah. Awalnya Aulia dan Rodi sepakat dengan cara tersebut. Aulia pun memberikan uang kepada Rodi sebesar 35 juta rupiah. Namun setelah beberapa hari, Rodi mengatakan kepada Aulia bahwa uang yang diberikan kepadanya tidak cukup untuk membeli senjata api. Selanjutnya Aulia pun membuat strategi lain dengan menyewa pembunuh bayaran dari Lampung. Dan strategi ini pun berhasil. Pupung dan putranya Dana berhasil dieksekusi oleh para eksekutor. Pada hari itu para eksekutor disembunyikan oleh Aulia di dalam rumah sebelum Pupung pulang. Lalu setibanya Pupung di rumahnya, Aulia yang sebelumnya telah membeli 30 butir obat tidur, kemudian mencampurkan obat tersebut di dalam jus yang kemudian diminum oleh Pupung. Tanpa curiga, Pupung pada malam itu masih berhubungan dengan Aulia hingga akhirnya ia tertidur. Melihat Pupung yang sudah tertidur, Aulia kemudian memanggil para eksekutor dan kemudian mereka bersama-sama membekap dengan handuk mulut dan hidung Pupung hingga tewas. Masih di rumah yang sama, menurut penuturan Aulia, ia menyuruh anak laki-lakinya Giovanni Kelvin untuk mengajak Dana minum minuman keras. Dana yang mengenal baik Kelvin pun tidak curiga. Mereka pun minum hingga akhirnya Dana tertidur. Melihat hal itu, para eksekutor kemudian juga membunuh Dana yang kala itu masih tertidur. Dalam kondisi yang tidak terorganisir dan panik, menurut penuturan Aulia, ia sempat berupaya untuk membakar rumah itu guna menghilangkan barang bukti, namun gagal. Rumah itu tidak terbakar seperti yang ia harapkan. Akhirnya dengan menggunakan 2 mobil, ia, Kelvin, dan para eksekutor kemudian berkendara untuk membakar jenazah Dana dan Pupung. Setelah berputar-putar, mereka akhirnya sampai di Sukabumi. Disinilah mereka kemudian membakar jenazah Pupung dan Dana di dalam mobil.
Mobil yang dibakar oleh Aulia dan para eksekutor kemudian meledak hingga melukai anak Aulia, Kelvin. Setelah pembunuhan dan pembakaran terjadi, Aulia memberi uang 11 juta dan juga tiket bus kepada Agus dan Sugeng untuk kembali ke Lampung. Akibat tindakannya, Aulia dikenakan pasal pembunuhan berencana yang dapat dijerat dengan hukuman penjara 20 tahun sampai seumur hidup hingga hukuman mati. Selanjutnya para eksekutor dan kaki tangan pembunuhan itu diketahui bernama Kusuma Wanto alias Agus, Muhammad Nur Syahid alias Sugeng, Karsini alias Tini, Rodi Saputra, dan Supriyanto. Menurut pengakuan salah satu eksekutor kepada awak media, ia mengatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya. Awalnya ia hanya diberitahu oleh Rodi untuk datang ke Jakarta guna membantu bersih-bersih gudang milik Aulia. Namun setibanya ia di Jakarta, ia kemudian diinstruksi untuk membunuh suami dan anak tiri Aulia. Kala itu ia diiming-imingi uang sebesar 200 juta rupiah oleh Aulia Kesuma. Hal itu pun diperjelas oleh keterangan polisi bahwa menurut polisi para eksekutor yang disewa oleh Aulia bukanlah eksekutor yang profesional. Aulia pun dalam interviunya dengan awak media mengatakan bahwa sepeninggal Pupung, ia berharap bahwa rumah milik Pupung yang terletak di Lebak Bulus, Jakarta Selatan dapat disita oleh bank dan hutang-hutangnya pun dapat terbayarkan. Namun ketika ditanya alasan mengapa ia juga membunuh Dana atau anak tirinya itu, Aulia mengatakan bahwa ia takut bahwa sepeninggal Pupung Dana akan mengambil harta milik Pupung yang ia rencanakan untuk membayar hutangnya kepada bank. Karena keegoisan dan keserakahan Aulia Kesuma, ia merampas 2 nyawa yang tidak berdosa dan mengambil masa depan anak kandungnya yang masih berstatus mahasiswa, Giovanni Kelvin. Pasalnya karena turut membantu ibunya, Kelvin pun juga dituntut hukuman yang sama seperti Aulia oleh pengadilan. Pada tanggal 15 Juni 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman mati bagi Aulia Kesuma dan anaknya Giovanni Kelvin karena terbukti melakukan kejahatan pembunuhan berencana. Vonis mati itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta pada 18 Agustus 2020. Aulia dan Giovanni tidak terima divonis mati dan mengajukan banding. Atas banding yang diajukan itu, Pengadilan Tinggi Jakarta pun memutuskan tetap memberi vonis hukuman mati terhadap Aulia dan juga Giovanni Kelvin. Selanjutnya para pelaku lainnya, Kusuma Wanto alias Agus, dihukum penjara seumur hidup. Peran Agus sebagai eksekutor yang menghabisi nyawa Pupung dan Dana. Muhammad Nur Syahid alias Sugeng dihukum penjara seumur hidup. Peran Sugeng sebagai eksekutor bersama Agus yang menghabisi nyawa Pupung dan Dana. Tini dihukum 10 tahun penjara. Tini adalah mantan pembantu di rumah Aulia. Ia diminta bantuan oleh Aulia mencari dukun santet untuk membunuh Pupung. Rodi dihukum 14 tahun penjara. Rodi adalah suami Tini. Rodi menjadi tim lapangan mencari eksekutor hingga dukun santet. Supri dihukum 12 tahun penjara. Supri berjaga mengawasi situasi rumah Pupung saat terjadinya eksekusi pembunuhan. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay tune.